Saya mau ke kebun. Mas, buah pala. Bijinya itu kita petai. Belum. Lalu masukkan di kulkas. Jadi kita tulis. Ini adalah manisan pala dari Kampung Megasari. Jadi katong makan apa ini? Makan pala. Selamat datang di channel Robi Ukarbati, lelaki Gunung Bati. Hari ini beta lakukan aktivitas di kebun. Tapi sebelum beta lakukan aktivitas, beta sapa dulu Nina, Wawa, Mam, Ali, Kakal, saudara semua dimanapun berada. Apapun aktivitas kita ikhlas untuk menjalankan, dan juga kita harus bersyukur atas aktivitas yang kita lakukan agar berkah bagi kita. Oke, lanjut saja pada aktivitas beta hari ini. Oke, mari ikuti. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Nah, ini saya mau ke kebun panen buah pala, sama kalau ada pisang atau ada pepaya yang matang saya ambil. Biasanya saya ke kebun itu jalan kaki, tapi kali ini saya memilih untuk naik motor biar lebih cepat untuk pulang ke rumah. Karena kalau saya di kebun itu pasti lama, terus bawa barang juga, jadi harus pakai motor saja biar aman. Kita akan panen pala, tapi ini masih kecil, kita nanti panen yang di bagian bawah.
Sebelum panen pala, saya bikin alatnya dulu. Buat panen pala saya gunakan bambu, dan ini biasanya di kampung itu saya gunakan bambu juga, tapi bambu yang bulat. Tapi ini karena di sini jauh untuk mengambilnya, kebetulan di sini ada bambu yang sudah dibelah, jadi saya gunakan yang ada saja untuk panen pala. Nanti pala yang saya panen ini bijinya saya jemur dan kulitnya saya bikin manisan. Saya buat manisan pala. Jadi ikuti terus video ini sampai selesai. Buat Nina, Wawa, Memamam, Halika, Kalba, saudara yang belum tahu buat manisan pala, bisa ikuti langkah-langkah untuk buat manisan pala atau resep membuat manisan pala yang enak. Nah, untuk itu jangan skip video ini, nonton terus sampai bagaimana cara membuat manisan pala. Pala sudah saya panen. Selanjutnya adalah saya kupas. Nah, cara kupasnya seperti ini. Saya pisahkan kulit pala sama biji palanya untuk bawa pulang ke rumah. Setelah saya kupas pala, saya mau lihat buah pepaya dulu, kalau ada saya panen. Kebetulan saya itu kurang lancar BAB, makanya saya harus makan buah pepaya untuk membantu melancarkan BAB saya. Nah, saya sudah panen buah pepaya, dapat 4 buah. Nah, saya lewati kebun cabai. Saya lihat sebagian cabai sudah merah, jadi mungkin besok kami panen sebagian cabai yang sudah merah. Kebetulan harga cabai sekarang 100.000 di pasaran. Ya, kalau kita jual ke penada mungkin dapat 80.000 atau 70.000 per kilo. Nah, kalau kita berkebun itu kan untungnya kita bisa jual dan kita bisa makan sendiri. Saya menuju ke tempat yang tadi saya taruh motor. Nah, saya mau pulang ke rumah. Lokasi kebun ini berada di Kampung Neglasari, Desa Tugujaya, Kecamatan Cikompong, Kabupaten Bogor,
Provinsi Jawa Barat. Jadi untuk sementara saya lagi mencari ilmu pertanian. Kebetulan saya senang bertani, makanya saya di tempat ini sambil mencari rezeki dan juga mencari pengalaman bertani. Di daerah saya itu kami juga suka bertani, tapi cara bertaninya beda sama orang-orang yang di sini. Nah, saya sudah sampai di rumah. Selanjutnya saya mau bikin manisan, tapi sebelum bikin manisan kebetulan kami ada ikan segar, jadi kami acara ikan bakar dulu. Setelah makan baru lanjut manisan. Ikan segar ini itu kalau di kampung itu namanya bubara ya, bubara kecil. Banyak ini ikan satu box dari Banjarmasin mendarat di Cigombong, Kampung Neglasari. Wah, kita bakar-bakar, sebagian kita bakar, sebagian kita itu bakar enak gitu, colo-colo, segar-segar. Saya siapkan dulu bumbu untuk oles di ikan bakar. Jadi bumbu yang saya gunakan ini bawang putih, bawang merah, saya ulek-ulek seperti ini. Kemudian setelah itu saya campur dengan kecap sama mentega. Kalau boleh kita taruh juga masako atau garam agar ikan bakarnya itu rasa enak. Nah, sekarang saya oles-oles bumbu di ikan bakar. Nah, makan itu kayak begini. Ada sagu, ada itu apa itu, sayur keroncong kah? Coba makan satu dulu biar dong lihat tuh. Segare. Paling enak gitu. Keroncong tuh. Tuh makan dia utang-utang ini. Oh, purwa tatan di mata sih lo. Oh, ayo kata ke pengalu. Wah, si buah tanah lo puna. Mai buah. Kata pengabar wah. Kata ya, kata biasa wong. Tidak mengutai lah. Iya, kekala terus tanah yang supaya pakai itu penggalah. Aku dua anak kau dah wala balian aja sih. Oh, pakai tahu lah kabul ini. Botak aja aja nih ya. Dua anak kuliah.
Di sini saya dan adik saya Imran, kami gunakan bahasa suku kami. Suku kami yaitu suku Bati, salah satu suku di Pulau Seram, Provinsi Maluku. Dimanapun kami berada, kami tetap gunakan bahasa suku kami sebagai bentuk merawat dan menjaga bahasa. Karena di beberapa daerah, bahasa suku atau bahasa daerah mereka sudah punah dan hilang. Lewat video ini, saya ingatkan kepada kita semua yang memiliki bahasa suku atau bahasa daerah agar selalu berkomunikasi menggunakan bahasa suku atau bahasa daerah agar tidak hilang atau tidak punah. Selanjutnya, saya buat manisan pala. Jadi caranya itu seperti ini. Kupas dulu kulit pala, kemudian di dalam kulit pala itu ada selaput, kita buang juga biar tidak terasa tawas. Nah, kemudian di samping itu kalau tidak rapi, kita kasih rapi biar kelihatannya rapi. Nah, setelah kita kupas, kita iris seperti ini. Irisannya itu melengkung atau dengan cara yang lain juga, tapi saya lebih suka irisnya itu melingkar atau melengkung seperti yang saya lakukan ini, karena saya sudah biasa gunakan cara iris seperti itu. Sengaja saya pilih tempat ini untuk duduk kupas buah pala biar saya tunjukkan pemandangan di sini buat Nina Wo Memam, adik kakak basudara semua yang lagi nonton video ini. Nah, yang terlihat di belakang saya itu di sana Cigombong. Sementara yang saya duduk ini di Kampung Neglasari. Jadi di belakang itu juga kalau cuacanya bagus, kita bisa lihat Gunung Gede Pangrango. Nah, di bagian depan saya ini di atas itu ada Gunung Salak. Untuk proses pembuatan manisan ini, setelah kulit pala kita kupas, selanjutnya kita rendam menggunakan air garam. Nah, setelah air garam, kita diamkan selama kurang lebih 24 jam. Kita masukkan garam ke dalam air yang sudah tersedia di dalam baskom. Setelah itu kita aduk-aduk atau kita campur sampai garam terlarut dalam air yang kita sediakan. Selanjutnya kita masukkan kulit pala yang sudah kita kupas ke dalam air garam. Selanjutnya kita campur-campur sampai kulit pala meresap air garam. Kemudian kita simpan di tempat yang aman selama 1 jam atau 2 jam. Kita campur lagi seperti ini sampai besok atau sampai 24 jam agar air garam tersebut mengurangi rasa asam pada kulit pala. Setelah kulit
pala kita diamkan atau kita rendam dengan air garam. Kita iris-iris kulit pala yang masih utuh, kulit pala yang kita sudah rendam ini mudah untuk kita iris-iris. Jadi setelah kita kupas, kita rendam dulu, baru kita iris-iris agar tidak keras. Setelah itu air garam kita buang, kemudian kita bilas atau kita cuci dengan air biasa. Kemudian selanjutnya kita masukkan kulit pala ke dalam karung untuk kita tindis. Nah, untuk langkah satu ini boleh dilakukan atau tidak juga tidak apa-apa. Tujuan dari kita tindis ini untuk membantu mengurangi rasa asam yang ada di dalam kulit pala atau mengeluarkan air pala yang asam. Karena garam yang kita berikan pada kulit pala itu belum maksimal menetralkan asam pada kulit pala, dan juga kita keluarkan air pala dengan cara tindis ini agar pada saat kita berikan gula pada kulit pala itu tidak terlalu banyak, karena air pala yang asam itu sudah banyak yang keluar. Tapi kalau kita tidak tindis, maka gula yang kita berikan pada kulit pala itu sedikit banyak. Kita tindis dengan papan atau dengan kayu yang berat agar air pala tersebut bisa keluar. Durasi waktu untuk kita tindis ini kurang lebih 10 atau 20 menit. Selanjutnya kita taburi gula. Kemudian ada kayu manis bubuk. Nah, kita taburi juga kayu manis bubuk. Jika ada madu bisa juga ditaruh biar rasanya itu rasa kayu manis dan juga rasa madu. Setelah gula dan kayu manis bubuk kita taburi, selanjutnya kita campur-campur hingga kulit pala meresap kayu manis bubuk dan gula. Jika kayu manis bubuk masih terlihat kurang, maka kita taburi lagi sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya masukkan ke dalam kulkas. Bagi yang punya kulkas,
Tapi yang tidak punya kulkas, maka simpan di tempat yang nyaman dan aman. Waktunya selama 2 atau 3 hari, maka manisan sudah bisa siap dinikmati. Tapi lebih maksimalnya itu kita simpan sampai 1 minggu. Nah, jika manisan sudah jadi, maka kita bisa masukkan ke dalam plastik seperti ini buat kita simpan di dalam kulkas, atau kita bisa jual, atau kita bisa bagi ke saudara-saudara atau tetangga. Jadi cara membuat manisan itu, yang pertama kita kupas kulit pala, selanjutnya kita rendam gunakan air garam selama 1 hari. Kemudian setelah itu kita iris. Setelah kita iris, kita cuci dengan air biasa. Kemudian selanjutnya kita tindis. Setelah kita tindis, berikutnya adalah kita taburi gula dan kayu manis bubuk. Jika ada madu, kita juga bisa masukkan madu biar rasanya enak. Selanjutnya kita simpan di dalam kulkas atau freezer, atau kita simpan di tempat yang nyaman sampai selama 3 hari atau maksimalnya 1 minggu, maka manisan sudah bisa kita nikmati. Enak kan? Manisan pala khas Kampung Neglasari, Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Harum kayu manis, rasa madu. Bagi yang berminat, segera order. Stok masih banyak. Itulah video saya tentang cara membuat manisan pala yang enak. Bagi Nina, Wawa, Mema, Mam, Hali, Kakal, saudara semua penggemar channel Arobi Ukarbati, bagi kalian yang ingin membuat manisan pala, boleh ikuti langkah-langkah yang saya lakukan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, share video ini sebanyak-banyaknya agar channel Arobi Ukarbati terus berkembang. Sekali lagi, terima kasih Sobat Kumulua.